Kompas Pagi kami lanjutkan, Saudara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada karena sidang paripurna tidak quorum. Pelaksanaan Pilkada akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Merespon batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada. KPU juga akan segera berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR untuk menyusun PKPU untuk Pilkada 2024. Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas. Kita perbarui informasi soal pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada bersama jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Bondan Wicaksono di KPU Jakarta. Selamat pagi Triksi, bagaimana kini KPU akan membahas revisi PKPU pasca pernyataannya untuk mengikuti putusan MK? Apakah sudah ada jadwal pasti pertemuan antara KPU dan Komisi 2 DPR? Iya, Dipu dan juga saudara, kalau berangkat dari apa yang disampaikan pada press conference semalam oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan juga jajarannya, mengatakan bahwa memang sebenarnya pada tanggal 21 Agustus ini adalah satu hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi dikeluarkan terkait dengan aturan pilkada yang baru, ini disampaikan sudah mengirimkan surat kepada pihak DPR, khususnya di Komisi 2 untuk melakukan diskusi. Memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertimbangan dari KPU sehingga dari pihak Komisi Pemilihan Umum ini harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Komisi 2, baru nanti dilanjutkan juga dengan dengan Kemenkumham, yakni untuk melakukan rapat harmonisasi. Baru dari situ nanti Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penyusunan draft dan juga penyusunan revisi KPU untuk kemudian dijadikan aturan PKPU dalam Pilkada 2024. Dikatakan memang terkait dengan surat dan juga pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum dengan DPR ini dijadwalkan pada hari Senin, yakni pada tanggal 26 Agustus 2024. Mengingat juga bagaimana pada hari Selasa 27 Agustus sudah masuk masa pendaftaran calon kepala daerah. Nah, maka dari itu sehingga di tanggal 26 atau hari Senin ini menjadi penentuan bagaimana Komisi Pemilihan Umum harus mempercepat geraknya untuk melakukan diskusi dan juga melakukan rapat koordinasi, harmonisasi maksud kami, barulah mereka akan menyusun terkait dengan aturan ataupun juga PKPU yang akan berlaku pada Pilkada 2024. Jadi kita nantikan bagaimana pertemuan ataupun juga diskusi yang akan dilakukan pada hari Senin bersama dengan DPR dan juga dengan Kemenkumham. Tapi yang jelas Dipo dan juga saudara yang ditegaskan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah bagaimana mereka tetap mengikuti hasil putusan MK yang berarti terkait dengan dua hal yang utama, yakni adalah ambang batas pencalonan kepala daerah dan juga titik penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah ini sudah diikuti ataupun juga akan diterapkan dalam PKPU Pilkada 2024 ini. Baik, artinya kita akan kawal bersama bagaimana kemudian Senin nanti ada pertemuan antara KPU dan juga DPR RI. Lalu singkat saja Triksi, apakah ada aksi lanjutan terkait dengan aksi demonstrasi pada hari kemarin? Apakah hari ini juga ada aksi demonstrasi yang dilakukan di gedung KPU? Ya, betul sekali. Memang informasinya adalah akan ada aksi lanjutan tentu untuk mengawal bagaimana putusan MK ini bisa terlaksana. Tapi kalau kami mendapatkan informasi bahwa dikatakan oleh Presiden Partai Buruh atau yakni adalah Said Iqbal, dikatakan setelah mendengar bagaimana DPR ini membatalkan terkait dengan undang-undang revisi pilkada, kemudian juga mengingat bagaimana KPU ini akan segera menindaklanjuti terkait dengan putusan MK tersebut, maka diinfokan bahwa terkait dengan unjuk rasa pada hari ini dibatalkan.
tapi tetap melakukan pengawalan mengingat bagaimana pilkada ini baru akan berlangsung dari tanggal 27 sampai ke depannya. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari situasi di gedung KPU sendiri memang sudah ada penjagaan, sudah ada pihak dari kepolisian yang bersiap-siap untuk kemudian menanti apabila memang ada unjuk rasa ataupun juga massa yang kemudian datang ke gedung KPU untuk terus menyuarakan dan juga meminta bagaimana KPU tetap bergerak mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dipo. Baik, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Bondan Wicaksono, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung KPU RI Jakarta. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Glenny Soktania. Dan saya Dipo Nurbahagia, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.